Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, yang mana anggotanya ada saya sendiri, Eka Alsa Oktarini, dan kedua rekan saya yaitu Dedi Rahmat Hidayat dan Husnul Khotimah. Di sini kami akan menguji melalui SPSS, yaitu uji normalitas, uji homogeneity, dan uji F. Yang mana data yang kami gunakan adalah data setiap rasa biskuit, yang mana sebuah perusahaan biskuit ingin meluncurkan 4 rasa baru dalam produk biskuitnya, dan dari keempat rasa tersebut yang terdiri dari coklat, stroberi, keju, dan kelapa. Di sini ingin mengetahui apakah keempat rasa tersebut sama nilainya atau tidak, dan apakah data ini normal atau homogeneity. Dan selanjutnya untuk di sini sudah tersedia data dari keempat rasa tersebut. Lalu selanjutnya kita bisa mengisi bagian variable view. Yaitu untuk yang bagian pertama kita isi nilai. Dan untuk bagian kedua kita isi rasa. Dan untuk bagian type di sini numerik dua-duanya. Dan untuk di bagian desimal, karena datanya tidak menggunakan desimal, jadi di sini kita habiskan menjadi 0 dua-duanya. Dan selanjutnya untuk label di sini bisa diisi atau tidak. Di sini diisi jika di bagian name ini kategorinya panjang, atau karena di bagian name ini tidak bisa menggunakan spasi. Lalu bagian selanjutnya kita bisa mengisi measure. Untuk nilai kita bisa memilih scale, sedangkan untuk rasa kita bisa pilih bagian nominal. Jika sudah mengisi setiap variabel view-nya, kita bisa kembali ke bagian data view. Selanjutnya kita di sini bisa langsung menguji bagian uji normalitas. Untuk uji normalitas kita bisa pilih bagian analyze, lalu pilih descriptive statistik, lalu pilih bagian explore. Selanjutnya untuk bagian value, di sini kita isi yang bagian rasa karena ada 4 bagian, jadi kita buka. Selanjutnya ada tampilan seperti ini. Untuk di kolom value kita tulis angka 1. Dan untuk label kita namai setiap rasa biskuit. Misalkan ini 1, labelnya coklat. Terus selanjutnya kita pilih add. Dan untuk melanjutkan sampai rasa kelapa itu sama, yaitu value-nya jadi diganti 2, terus label yang kedua diganti strawberry. Seperti itu sampai selesai, lalu kita klik OK. Setelah mengklik explore, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi kita masukkan bagian dependent dan faktor listnya. Untuk dependent di sini kita masukkan nilai dengan mengklik panah. Dan untuk rasa kita masukkan ke bagian faktor list. Jadi nanti untuk nilai dan rasanya sudah termasuk ke dalam tabel ini, lalu kita pilih bagian plots. Nah, untuk di bagian plots ini nanti kita centang bagian normality plots with test, lalu pilih continue. Setelah kita pilih continue, langsung saja kita klik OK. Selanjutnya, jika sudah, akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada tabel test of normality. Di sini untuk menentukan uji normalitas. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka data bisa dikatakan berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikannya kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Berdasarkan dari data yang didapat pada tabel test of normality ini, nilainya lebih dari 0,05. Bisa dilihat dari tabel yang ini. Jadi kesimpulannya dari setiap rasa coklat, stroberi, keju maupun kelapa,
Di sini nilai signifikannya lebih dari 0,05, jadi disimpulkan bahwa datanya berdistribusi normal. Baiklah, perkenalkan saya Dedi Rahmat Hidayat akan melanjutkan penjelasan mengenai uji homogeneity. Untuk menguji homogeneity, caranya yaitu klik Analyze, setelah itu pilih Compare Means dan One Way ANOVA. Setelah itu, kita isi dependent list dengan nilai dan faktor dengan rasa. Selanjutnya, kita klik Post Hoc dan centang yang bertuliskan Turkey. Setelah itu, klik Continue. Selanjutnya, klik Option. Setelah itu, centang yang bertuliskan Homogeneity dan klik Continue. Setelah itu, OK. Lalu muncul gambar yang bertuliskan Test Homogeneity of Variance. Dasar pengambilan keputusan uji homogeneity yaitu jika mulai signifikan lebih dari 0,05 maka varians antar kelompok atau rasa sama. Sedangkan jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka varians tidak sama. Kesimpulannya, dari data yang dapat pada tabel tersebut, Test of Homogeneity of Variance SPSS kami nilainya lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa varians antara setiap rasa adalah sama. Perkenalkan, saya Wisnu Katimah. Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya. Untuk melihat uji F bisa dilihat pada tabel ANOVA. Berdasarkan nilai signifikasi dari output ANOVA diketahui nilai signifikan adalah sebesar 0,00. Karena nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka sesuai dengan dasar pengambilan keputusan dalam uji F, dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima atau dengan kata lain, setiap rasa biskuit coklat, stroberi, keju, kelapa secara simultan atau keempat rasa biskuit tersebut mempunyai mutu yang sama atau penilaian yang sama. Dan karena F hitung lebih besar dari F tabel, dengan nilai 52,432 lebih besar dari 2,87. Maka tolak H0 artinya setiap keempat rasa biskuit tersebut mempunyai mutu yang sama atau penilaian yang sama. Dalam ANOVA karena nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka rata-rata setiap keempat rasa biskuit berbeda secara signifikan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.